Belum muncul nama Dodinya, belum muncul. Oh, belum. Pak Dodi belum masuk nih. Belum juga ya, mulai. Ya, ini kita lagi menunggu Pak Dodi dari perwakilan dari PT CCSD RPG Group. Sebenarnya tadi sih 1 jam yang lalu sudah dihubungi bersedia gitu. Kita tunggu 5 menit lagi ya. Itu Bang Rahmat habis upacara adat atau gimana Pak? Apa Pak? Apa Om? Pakai ikat kepala habis ikut upacara adat atau gimana itu? Habis ikut upacara adat ini. Oh ya. Ya, mudah-mudahan program ini direstui sama Karuzun. Amin. 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 Pak, kita mulai aja dulu kali ya. Ya udah mulai aja boleh Om Den, mulai deh. Ya, baik. Nanti kan waktunya juga panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam sehat buat teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang Ya, lain kalau misalkan tidak berbicara lebih baik mic-nya di-mute ya. Supaya Om Deddy suaranya kedengarannya jelas. Ya, biar sebuah kedengaran. Terima kasih. Ya, jadi agenda ini adalah agenda pertama dari program studi dan magang kerja di Dubai. Ya, perlu ditekankan di sini program ini adalah kerjasama GPMN, DPP GPMN dengan PT CCSD RTG Group melalui Ganesha Akademi Perhotelan Bandung. Dalam hal ini di grup ini diwakilkan sendiri oleh Direktur Utamanya Bapak Dedi Sopiandi. Ya, jadi teman-teman di sini sebelumnya sudah di-share di grup bahwa kita punya program ini yang pendaftarannya atau perekrutannya sudah dibuka kira-kira seminggu yang lalu dan akan terus berjalan sampai mungkin 2 minggu ke depan. Nah, jadi program ini adalah program studi dan magang kerja. Jadi merekrut peserta khususnya yang punya basic di bidang perhotelan untuk melanjutkan studi di Dubai, kemudian studi itu 3 bulan ya, terus kemudian diberi kesempatan magang kerja selama 6 bulan,
Setelah itu akan dilanjutkan sama kontrak kerja selama 2 tahun. Jika yang bersangkutan itu memang memenuhi standar kualifikasi di sana ya. Tapi untuk lebih lanjutnya lagi, nanti mungkin Pak Dedi dari Akademi Perhotelan yang sudah menjalankan program ini dari 2020 akan menjelaskan lebih teknisnya lagi. Itu nanti kapasitas Pak Dedi. Kemudian nanti ada Pak Dodi yang tadi juga sudah bersedia hadir di forum ini sebagai pihak pelaksana dari program ini yang sebenarnya sudah berjalan dari 2003 kurang lebih. Nah, kalau kapasitas DPP GPMN di sini kita posisinya sebagai perekrutan peserta atau calon peserta, di mana peserta ini diwadahi oleh teman-teman GPMN, kemudian nanti akan didampingi oleh pihak Pak Dedi dari Ganesha Akademi Perhotelan dan kemudian Pak Dodi dari PT CCSD. Nah, untuk teman-teman yang sudah mendapatkan surat mandat dari DPP untuk melaksanakan program ini itu sudah terdaftar sebagai PIC resmi dari program ini, di mana nanti ada perekrutan, kemudian nanti ada formulir pendaftaran dan biaya pendaftarannya dikenakan ya maksimal 500.000, kemudian ada mekanismenya nanti bahwa seleksi tahap pertama itu diserahkan kepada pihak GPMN untuk menyeleksi apakah calon peserta ini layak untuk menjadi kandidat program studi dan magang kerja ini, di mana nanti seleksi tahap pertama ini akan dilakukan oleh DPP ya. Setelah nanti pendaftaran ditutup, kemudian tim DPP akan melakukan seleksi, nanti kemudian diteruskan ke pihak Ganesha Perhotelan dan pihak CCSD. Jadi mungkin ya memakan waktu sekitar 1 bulan lebih seperti itu. Mungkin di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Ini masih dalam kapasitas di internal GPM. Silakan dari kawan-kawan yang ingin menanyakan langsung saja. Ya. Oh ya, Pak Dodi sudah masuk juga. Selamat sore Pak Dodi Diega dari PT CCSD Group. Selamat bergabung Pak Dodi. Bergabung Pak Dodi. Ya. Oke. Saya anggap berarti untuk internal GPMN, ya. Untuk internal GPMN masalah pelaksanaan teknis yang sudah di-share sebelumnya itu sudah saya anggap mungkin clear ya. Tapi kalau nanti ada pertanyaan lebih jauh kita bisa di grup atau japri ke saya secara langsung. Langsung saja saya serahkan forum ini ke Pak Dodi Kopiandi dari perwakilan Ganesha Akademi Perhotelan. Silakan Pak Dodi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam. Salam kenal. Mungkin yang sudah kenal saya ada beberapa yang sudah pernah ketemu saya atau mungkin berkawan dengan saya di sosial media. Jadi perkenalkan, nama saya Dedi Sopiandi. Kebetulan kami punya lembaga pendidikan di dunia perhotelan. Sebelum saya di hari ini, salam hormat saya juga ada Pak Ketum kebetulan satu ruangan sama saya, dan Pak Denny sebagai PIC dari GPMN, dan rekan-rekan pengurus DPP, DPW, ataupun DPD GPMN se-Indonesia. Saya akan mulai sedikit untuk memberikan pencerahan dulu sebelum nanti Pak Dodi masuk. Jadi kenapa program ini akan mencoba menjadi program GPMN ke depan, karena satu, kita sebenarnya saya pribadi sudah melakukan program penyaluran tenaga kerja dari 2015. Biasanya kita mengirim tenaga kerja mulai dari ke Amerika, ke luar negeri umumnya, mau Amerika, Eropa ataupun Timur Tengah dan wilayah-wilayah lainnya. Nah, tapi ada satu program yang cukup menarik dari yang telah kami lakukan selama ini. Pasca pandemik, rekan-rekan pasti paham bahwa hari ini lulusan COVID
PHK besar-besaran itu terjadi seluruh Indonesia. Menurut saya hanya 2 hal yang bisa kita lakukan dalam program membantu pengentasan pengangguran adalah salah satunya 1 UMKM, kedua adalah program tenaga kerja. Kalau ngomongin UMKM bukan wilayah saya, karena itu nanti wilayahnya mungkin rekan-rekan di GPMM yang lebih paham, nanti ada program KUR, atau program-program yang lainnya yang nanti akan dijelaskan di sesi selanjutnya. Nah, saya masuk di wilayah tenaga kerja. Memahaminya saya untuk lebih fokus kepada sebenarnya lulusan COVID yang 2 tahun ini mereka rata-rata lulusan SMA, SMK, dan sederajat yang hari ini adalah salah satu menjadi kontributor pengangguran se-Indonesia. Kalau kita boleh jujur bahwa pemerintah sudah berusaha, tapi kita juga mengetahui bahwa tidak mudah hari ini mencari pekerjaan di Indonesia khususnya. Maka saya bersama Pak Dodi dari PT CCSD punya program yang bagus yang bisa mungkin program ini dipakai oleh teman-teman GPMM menjadi sebuah program yang bisa dilaksanakan di Indonesia. Memahaminya gini, lulusan SMA itu punya masalah, 1, dia tidak punya pengalaman kerja, kedua, keahliannya terbatas. Itu dulu, membuat mereka mendapatkan atau kesulitan untuk mencari pekerjaan karena rata-rata pekerjaan hari ini yang dibutuhkan adalah 1 pengalaman kerja atau dia punya keahlian apa. Contohnya kalau kita mau jadi tukang las, minimal dia harus bisa ngelas. Atau dia mau menjadi tukang bikin kaos, dia harus bisa jahit dan segala macam kayak gitu. Itu nanti masuknya ke UMKM. Nah, kita spesifik kepada dunia perhotelan. Kenapa dunia perhotelan? Memang kebetulan saat ini kami fokusnya di situ. Untuk lebih jelasnya, saya lebih detailnya akan saya coba jelaskan biar teman-teman memahami. Banyak tenaga kerja, teman-teman pasti tahu, oh banyak loh kerja di luar negeri ya. Contohnya ke Jepang, ke Korea, pernah dengar ya katakan. Jadi pengiriman tenaga kerja dari dulu mungkin TKW dan segala macam. Yang perlu teman-teman rekan-rekan GPMM pahami bahwa untuk bisa bekerja di luar negeri, dia harus melalui perusahaan legal PJTKI. Tanpa melalui PJTKI disebutnya ilegal. Khusus yang mau kerja. Ini spesifik ya, kerja ya. Jadi salah satunya mungkin menjadi TK pekerja pabrik di Taiwan, di Jepang, atau di Hong Kong dan lain-lainnya. Contohnya yang di Jepang, banyak tuh ya, sekarang program BP2MI yang dicanangkan oleh Bapak Beni di BP2MI. Masalahnya adalah, contohnya ke Jepang. Ke Jepang itu memang ada programnya BP2MI, tenaga kerja ke Jepang. Cuman syarat, dia tidak gratis sebenarnya program pemerintah, tapi dibiayain oleh KUR TKI. Jadi jelas itu sampai situ dulu ya. Jadi tidak ada yang gratis ke luar negeri, jadi dibiayain oleh KUR TKI. Masalahnya untuk bisa ke Jepang dan di Korea, mereka harus punya sertifikasi bahasa Jepang N4. Jadi mereka mau ikutin program BP2MI, mereka harus ikut kursus dulu di lembaga. Jadi mereka kursus dulu di lembaga, mereka bayar 48 jutaan untuk belajar bahasa Jepang. Jadi sampai situ dulu ya, termasuk bahasa Korea dan lain-lainnya. Jadi orang yang mau ke Jepang itu dia harus kursus dulu. Jadi teman-teman kalau ngomongin lowongan kerja jelas dulu bahwa kita pasti menggunakan PJTKI. Masalahnya banyak, tadi saya kembalikan lagi, banyak rekan atau saudara-saudara kita anak muda tidak punya biaya dan tidak punya skill. Boro-boro bayar 8 juta buat bahasa Jepang. Itu mereka nggak punya. Maka program yang dicanangkan PT CCSD adalah program pinjaman. Sampai situ jelas dulu. Nah, program ini bukan program lowongan kerja, tapi program studi. Kenapa studi? Karena mereka tidak punya background pendidikan. Tidak punya program pendidikan. Ya. Jadi kalau ke luar negeri itu semuanya pakai pinjaman, tidak ada yang gratis. Kalau mau teorinya kok
pakai pinjaman, kalau mau gratis saya kembalikan lagi. Ini hanya program ya, silakan teman-teman. Saya pikir Pak Denny sudah menjelaskan bahwa program ini tidak gratis. Ini hanya dicanangkan memang untuk program untuk fresh graduate atau yang baru lulus sekolah, yang kita memang setting jangka panjangnya adalah dia bisa punya sertifikat perhotelan, kedua dia punya pengalaman kerja. Harapannya setelah mereka melakukan program ini, mereka punya skill, mereka punya sertifikat, dan kemudian mereka kerja. Program ini sebenarnya dibilang bisa dikatakan program kerja. Kenapa sih bilang program kerja? Karena belajarnya 3 bulan di Dubai, 6 bulan PKL, 1 tahun kerja. Jadi sekolah sampai kerja. Sampai situ jelas ya. Jadi program ini adalah program pendidikan dan kerja. Visanya pertama berangkatnya menggunakan visa pelajar. Baru setelah dia nanti 6 bulan, visanya berubah menjadi visa kerja. Legalitas dan segala macamnya nanti akan dijelaskan sama Pak Dodi dari PT CCSD. Jadi pinjamannya akan dicicil selama dia kerja. Memahaminya gitu dulu. Banyak anak muda tidak bisa kuliah dan tidak bisa cari kerja. Maka program ini adalah memastikan anak itu bisa dapat dia bisa dapat pendidikan, kemudian dia disalurkan kerja. Saya nanti sama Pak Dodi kalaupun ada pertanyaan. Yang chat nanti di chat silahkan tanya langsung. Ya, saya belum bisa menjawab semua pertanyaan yang muncul di screen. Sampai di situ ya. Jelas dulu di situ. Jadi memahaminya ini bagaimana hubungannya dengan GPMN sebagai program. Kalau kita ngomongin jujur, mau ngomongin program BPUM, LPDB, di koperasi, semua sama. Ini program buat masyarakat. Cuman sih spesifik untuk bagaimana kita mengurangi pengangguran di masyarakat. Masalah teknis kemudian apa yang didapatkan GPMN, itu nanti DPP yang menjelaskan. Kalau dari pihak kami lebih ke teknis saja. Kenapa program ini sangat dibutuhkan banyak orang. PT CCSD 2020 sudah trial, sudah mengirim hampir 900 siswa ke Dubai di 2020. Ya, 900 itu tapi kebanyakan rata-rata orang Bali dan rata-rata orang Jawa Tengah. Kenapa? Karena memang pertama awalnya dari sana. Dan saya berharap GPMN bisa bagaimana program ini bisa dibawa menjadi sebuah program nasional yang kemudian bisa membawa GPMN membantu masyarakat untuk mengentaskan pengangguran. Amin ya robbal alamin. Kalau saya pribadi, saya mau cerita gini. Saya lulusan D3 pariwisata. Kalau ngomong luar negeri, saya sudah keliling dunia. Saya dulu kerja di kapal pesiar. Jadi hampir 15 tahun saya di luar negeri di Amerika. Jadi saya mau cerita banyak hal bagaimana masalah kita dengan masalah waktu di luar negeri. Jadi kebanyakan masalah orang kita adalah satu, nggak bisa bahasa Inggris. Kita dikalahkan oleh Filipina dan orang India. Itu yang paling dominan di luar sana. Padahal kalau ngomongin jujur, kalau ngomongin kerja, orang Indonesia paling bagus, paling ulet, dan kepake, dan sampai hari ini pun masih kepake. Cuman masalahnya itu doang. Kurikulum materi di Indonesia tidak cukup mendukung anak muda punya keahlian cukup. Mungkin rekan-rekan dalam kacamata pemikiran politiknya apa, itu wilayah DPP. Cuman yang biasa dipakai oleh teman-teman biasanya program ini sebenarnya menjaring bagaimana kita bisa bantu dan kemudian ke depannya itu bisa menjadi sebuah program nanti di 2024. Program ini kebetulan memang sudah berjalan dan saya berharap nanti Pak Beni kebetulan kita juga cukup dekat dengan Pak Beni dari BP2MI direkturnya, dan berharap kita akan support banyak hal nanti ke depannya di program-program lanjutan. Jadi program ini baru awal ya, jadi bukan program hanya Dubai aja, habis itu nanti ada program apa lagi.
banyak banget nanti ke depannya. Saya nggak mau jelasin dulu terlalu banyak, nanti terlalu membingungkan. Jadi program ini saya tekankan lagi khusus fresh graduate. Kalau yang udah umur 40 ke atas, 35 atau 40 ke atas, nanti Pak Dodi bisa bilang, oh itu ada pekerjaan lain, bukan sales, bukan hotel, mungkin menjadi sales properti di Dubai. Itu jadi kita hanya fokus kepada umur 19 sampai 20 tahun. 25 tahun, maaf. Di atas itu programnya lain lagi. Kalau nanti program PJTKI atau BP2MI itu programnya lain lagi. Nanti kita akan share lagi. Jadi satu-satu. Jadi kita nggak akan diskusi terlalu banyak hal. Biar nggak ngebingungin para pengurus. Jadi kita akan banyak meeting ketika ada program-program yang bisa membawa masyarakat menuju kemakmuran itu aja. Jadi kebetulan ada Pak Dodi, izin Pak Dodi di sini bahwa program GPMN ini program Pak Dodi akan izin ketum dan para pengurus bahwa ini akan menjadi program yang bisa menjadi program nasional yang oleh GPMN, bahwa GPMN membantu pemerintah mengentaskan pengangguran. Itu konteks politiknya ya. Tapi konteks sejujurnya kita pengen memang bantu, tapi memang kok pakai pinjaman. Hari ini semua tidak ada yang bisa. Sekelas saya dari 2015 per hari ini, itu tidak ada yang gratis. Kalaupun gratis mungkin jadi TKW, asisten rumah tangga, itu di Malaysia dan segala macam. Kita profesional ya, jadi hotel itu profesional, pekerjaan profesional yang sangat spesifik. Kenapa visa studi? Karena kita bukan PJTKI. Sampai situ paham dulu ya. Jadi kalau sampai salah kalau saya bilang bahwa kita PJTKI, kita bukan PJTKI. Kita adalah perusahaan yang khusus memang program studi. Kemudian nanti berubah menjadi visa kerja, itu nanti wilayah kedutaan besar yang ada di Dubai dengan pihak PT. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan sebelum-sebelumnya yang masuk ke saya, Pak bagaimana nanti kalau ada apa-apa di sana, itu sudah menjadi pertanggungjawaban dari perusahaan, karena perusahaan orang kita ada di Dubai. Jadi kita ngirim bukan kita nggak ada orang, kita punya orang di Dubai yang ngontrol siswa-siswa kita hingga kerja. Ya, jadi program belajar, karena satu, untuk bisa melamar kerja di hotel, dia harus punya pengalaman kerja. Dia harus punya sertifikat hotel. Jadi syarat untuk kerja di hotel itu adalah itu. Kalau program studi itu semua ada. PT-nya ada, lembaganya ada, semua nanti dijelaskan sama Pak Dodi. Silahkan yang mau nanya-nanya detail, itu Pak Dodi yang akan bisa jawab. Ya, mungkin yang tanya-tanya di screen bisa menunggu dengan sabar. Segala keinginan tahunya, pengen pertanyaan-pertanyaan sensitif, silahkan ditanyakan. Ya, paling itu aja dulu sementara. Kita akan masuk ke Pak Dodi untuk bisa menjelaskan detail tentang PT-nya. Pak Dodi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dari Dubai, selamat sore untuk Indonesia. Sore. Terima kasih sebelumnya atas undangan ini Pak Dodi Sofiandi, juga teman dari GPMN. Salam kenal, saya Dodi, kebetulan saya lagi di Dubai. Yang alhamdulillah kami sudah dari 2020, tahun 2020 saya tinggalkan tanah air di bulan November dan coba membangun program ini, ya, program di mana kita menciptakan yang pertama membimbing, mempersiapkan, memberikan edukasi, pendidikan utamanya, menyiapkan mereka menjadi siap skill yang terampil ataupun mereka yang punya keahlian dan mereka mendapatkan upgrade skill. Ya, belajar di Dubai di mana memenuhi standar kriteria atau standar sertifikat atau standar requirement yang ada diminta oleh permintaan perusahaan-perusahaan yang ada di Dubai. Dengan awalnya kami pikir waktu November 2020 itu kelas belum bisa dibuka, terus kami juga tidak bisa, namanya pendidikan tidak bisa ditahan, jadi kami coba bawa giring, uji coba 11 orang di bulan Desember pertama, terus kami lanjutkan lagi ada beberapa
siswa tambahannya kita coba lagi yang alhamdulillah sampai akhir tahun kemarin Desember 2021 sudah terhitung kurang lebih 900 siswa. Di mana kami utamanya yang perlu Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian ketahui dari pihak GPMN bahwa ini bukan program kerja awalnya ya, bukan program PJTKI. Karena kami di sini PT CCSD memiliki bernaung di bawah sebuah yayasan sama PT CCSD dan yayasan juga CCSD. Di mana program ini membantu ya, seperti Pak Dedi tadi bilang, sampaikan bahwa di mana minat orang untuk mencari kerja itu tinggi, kebutuhannya dan keinginan untuk mencari kerja tinggi ya. Namun seperti program Jepang, program Korea yang lainnya itu dibutuhkan dana, dibutuhkan biaya, dan mereka harus memiliki kelas dulu ataupun mereka punya kemampuan bahasa tertentu yang nantinya baru bisa mengikuti program kerja lanjutannya. Nah, di sini kami coba pindahkan ini, belajarnya ada di negara orang, di sini langsung kami siapkan di sini, walaupun segala sesuatunya juga alhamdulillah kami kerjasama dengan yayasan kami dengan beberapa partner bantuan, baik ada yang dari promotor atau dari lembaga keuangan ataupun beberapa investor yang membantu. Jadi 3 pendanaan yang bisa kami kontribusikan atau kami bisa kerjasama bantu yayasan kami untuk menanggulangi permasalahan keuangan. Benar sekali seperti Pak Dedi bilang tadi, Pak Dedi sampaikan bahwa banyak yang ingin kerja dan ingin keluar negeri tapi nggak mampu, tapi tidak punya financial support ya. Ada yang pingin berangkat dan siap untuk berangkat ke luar negeri, namun kendala di kesiapan dari pendidikan, bahasa ataupun persyaratan yang dimiliki itu tidak cukup dengan persyaratan yang diminta. Dari situlah, beranjak dari situ kami coba bangun untuk menciptakan mereka. Motivasi kami sih dari perusahaan kami dari 2003, alhamdulillah mayoritas berkecimpung di bidang pendidikan, walaupun ada 6 perusahaan kami, ada yang untuk konstruksi, travel, ekspor import dan lainnya. Dan kebetulan di saat ini kami fokus untuk mainnya, untuk utamanya di pendidikan, di mana kami coba ini motivasi kami dari 2009, bahwa kami melihat beberapa negara, kunjungan kami ke negara Singapura, ke negara UAE, apalagi saat kami perjalanan menuju di bandara ataupun di pesawat itu bertemu dengan beberapa para pejuang devisa, ya, terutama ibu-ibu yang sudah tua, yang sudah harusnya bisa menikmati masa tuanya di Indonesia, tidak harus bekerja susah-susah ke luar negeri. Nah, malah kami coba di Singapura sebetulnya sudah berjalan. Ya, ada salah satu juga partner sekolahnya, Edison Institute yang ada di Singapura. Itu motivasi awalnya kami dari situ, bahwa mereka para pejuang devisa yang mohon maaf dikategorikan rendah ataupun dianggap sebagai pekerja rumah tangga ataupun asisten rumah tangga ataupun tenaga-tenaga yang tidak punya pendidikan. Nah, di situ kami bikin sekolahan untuk menciptakan mereka lebih berkualitas dan bisa diangkat derajatnya, bahkan lebih dihargai, bahkan punya standar sertifikat skill yang bisa mendapatkan pekerjaan lebih tinggi dari yang dan bisa bersaing dengan persyaratan atau memenuhi persyaratan dari perusahaan-perusahaan yang meminta di Singapura. Beranjak dari situlah kami juga buka coba di UAE, yang alhamdulillah kami juga punya training institute saat ini untuk menciptakan mereka, ya. Dari awal kami didik mereka dulu. Jangan asal berangkat. Kalau memang mau asal berangkat, pekerjaan bukan kami. Sampai saya sering sampaikan sama Pak Dedi, silakan banyak PJTKI di Indonesia yang bisa mencarikan pekerjaan dengan harus bayar, dengan harus tanpa pendidikan, standar pendidikan yang harus diminta. Tapi kalau kami dengan punya kemauan tinggi, keinginan keras, ya, dan komitmen. Karena di sini komitmen, kenapa dengan komitmen? Karena pinjaman yang kami bantu di sini adalah untuk membantu memfasilitasi mereka, ya, dengan modal keinginan, dengan kemauan tinggi dan dengan komitmen, mereka bisa,
ya, tanpa harus mempertimbangkan atau mencari uang atau bersusah payah mencari gimana caranya bisa berangkat. Dan ini juga motivasi kami atau vision kami, misi kami, visi kami juga untuk mereka. Saya mematahkan image orang, wah ini mah agent, ya, menipu atau minta uang di muka atau uang dulu baru bisa berangkat. Justru dari November 2020 kami memberangkatkan siswa-siswa kami tanpa bermodal di awal, tanpa harus membebankan orang tua, tanpa harus menjaminkan sesuatu atau mengagunkan sesuatu, harus bermodalkan pinjaman ataupun ya mengagunkan sesuatu atau harus meminjam kepada pihak keluarganya. Dengan modal inilah, ya, alhamdulillah dari November 2020 kami coba patahkan bahwa tidak perlu uang, kalian bisa berangkat, bisa belajar, bisa dapatkan pengalaman magang, dan nantinya berkelanjutan untuk bisa terus berkarya ataupun meniti karir di UAE, khususnya di Dubai, ya, di UAE. Yang alhamdulillah ini sudah berjalan, sudah training institute sudah sistemnya sudah berkelanjutan, yang insya Allah bukaan nanti mudah-mudahan berkelanjutan di Inggris dan Kanada. Ya, tapi kita bicara satu-satu yang saat ini sudah berjalan, sedang berjalan ada di UAE. Jadi sekali lagi dari pihak GPNM, terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan ini informasi yang bisa kita bagi. Tujuan motivasi kami untuk berbagi, ya, bahwa mereka mencerdaskan anak bangsa, tidak lagi dihargai sebagai, mohon maaf, seperti kata orang-orang Malaysia, Indonesia sebagai pemasok TKI, sebagai pemasok PRT. Itu yang niatan kami dari awal, pingin merubah image ataupun konsep mereka yang berpikir kami hanya Indonesianya sebagai pemasok TKI, TKW yang rendahan. Jadi kami ingin menciptakan mereka berkualitas, upgrade skill, belajar di UAE. Setelah mereka berkualitas, mereka magang di perusahaan-perusahaan besar, salah satunya di MR ataupun di perusahaan-perusahaan lainnya, yang nantinya setelah magang ini penilaian, evaluasi, dan performance mereka bagus, mereka bisa meniti karir yang diharapkan bisa berkelanjutan, langsung bisa sebagai batu loncatan dan bisa berkarir di UAE. Yang alhamdulillah sudah berjalan sampai detik ini sudah 900 siswa. Kurang lebih begitu Pak Dedi. Mungkin nanti ada tim saya, Bu Ria dari Bali yang sudah memberikan kontribusi banyak. Mudah-mudahan ini program ini bisa menentaskan, ya, pengangguran, terutama juga bisa mencerdaskan anak bangsa, dan yang kami harapkan adalah tidak ada lagi ibu-ibu ataupun orang tua yang harus bekerja keras banting tulang ke luar negeri, yang dimana ini adalah waktunya regenerasi. Anak-anak muda sekarang yang harusnya sudah menggantikan orang tuanya kembali ke tanah air untuk menikmati, dan anak-anaknya lah yang saatnya untuk bisa berkontribusi dan menghasilkan, bisa membantu support keluarganya. Itu kurang lebihnya Pak Dedi. Bu Dia mungkin kalau ada yang mau ditambahkan. Boleh tanya? Silakan ke Bu Ria dulu, nanti teman-teman ada sesi pertanyaannya. Silakan Ibu Ria. Boleh bertanya, izin bertanya dulu, izin bertanya dulu. Ini masih ada Bu Ria dulu sebentar, nanti ada sesi pertanyaan, masih sampai jam 7 kita tenang kerja. Kalau masih teman-teman ini. Silakan Ibu Ria. Halo, selamat sore. Selamat sore. Salam dari Bali, Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Pak Dodi. Sore. Dari Dubai ya Pak ya, jadinya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita senang sekali bisa berjumpa, menyapa Bapak Ibu semuanya walaupun lewat Zoom online seperti ini. Secara kurang lebih tadi sebenarnya sudah banyak disampaikan oleh Pak Dodi. Intinya di sini saya setelah sepanjang tahun terakhir ini mensupport beliau, program ini amatlah sangat luar biasa. Jadi jarang sekali orang
saat ini bisa peduli dengan generasi muda, karena kalau kita menanti apa yang diberikan oleh negara kepada kita tentu agak lama ya, tapi kita bisa memulai langkah kecil ini untuk bisa menginspirasi dan membantu banyak orang. Mana? Jadi program ini amatlah program yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Jadi tapi saat ini kita sedang mencari kualitas anak bangsa, putra-putri anak bangsa yang siap untuk bersaing di dunia internasional. Jadi ketika quantity kemarin kita sudah bisa penuhi dengan amat sangat elok di sepanjang tahun COVID 2020-2021, menginjak tahun 2022 dengan segala daya upaya dan keberhasilan pencapaian CCSD baik di UAE maupun di Indonesia, tanah kelahiran kita semua. Saat ini kita sedang mengejar kualitas anak-anak bangsa untuk bisa bersaing di dunia internasional. Jadi apabila nanti ada yang siswa yang datang mendaftar, kemudian juga tidak lolos dan lain sebagainya, mohon untuk tidak berkecil hati. Tapi kami dari tim CCSD akan terus berupaya apabila ada kesempatan lainnya akan bisa ditempatkan di beberapa penempatan hotel yang diajak kerjasama oleh CCSD yang ada di Dubai, seperti itu. Jadi nantinya kepada seluruh rekan-rekan bahwa sampaikan bahwa program ini adalah program mulia, studi dan internship. Kalaupun ada untuk program yang langsung kerja, itu telah menggunakan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu menggunakan izin PJTKI dan sah sebagai pekerja migran Indonesia, seperti itu. Tapi saya juga mohon kepada Bapak Ibu semuanya yang ingin promosi atau menyampaikan kepada halayak luas tentang program ini, mohon juga sampaikan pahit-pahitnya juga di awal. Jadi ketika promosi jangan full, baik-baiknya saja disampaikan. Jadi sampaikan juga apabila merantau pasti akan ada rasa rindu untuk pengen pulang, nggak bertahan dan lain sebagainya. Jadi tentunya hal tersebut juga harus disampaikan dari sejak awal, term and condition-nya seperti apa, karena untuk menghindari anak-anak itu komplain ketika sampai di sana. Dan untuk program kami yang biasanya nantinya untuk masalah uang saku dan lain sebagainya juga mohon disampaikan bahwa nanti penggajiannya itu dalam bentuk dirham. Jadi 1 dirham itu tidak setara dengan 1 US dollar, biar tidak salah kaprah nanti ketika promosi seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semangat untuk Bapak Ibu semuanya yang hadir di sini. Mari kita semua sosialisasikan. Semoga kita bisa mencerdaskan kehidupan bangsa lewat program mulianya CCSD dengan CEO kita, Mr. Dodi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga nanti ke depannya kita bisa bekerja sama dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Salam. Terima kasih Bu Ria. Tanya dong. Yang mau Tanya dong. bertanya, Tanya dong. satu sesi ya, silakan. Kinoy tanya dong. Siapa ya Pak siapa? Kinoy tanya dong, Kinoy. Ya, oke Pak Kinoy, silakan Pak Kinoy. Nah, terima kasih Om Denny. Pak Nurdin lah, Pak Kinoy sih, Pak Nurdin dong, Pak Nurdin. Ya, Pak Nurdin, boleh. Saya mau bertanya sama Pak Dodi yang ada di WA ya. Iya, betul Pak. Assalamualaikum Pak Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan setelah mendengar paparan dari Om Deddy, Pak Dodi juga yang di WA dan Bu siapa tadi yang di Bali? Bu Ria, Pak. Bu Ria. Ini kan programnya sifatnya studi ya, program studi Ya, ya. Pak. Studi untuk para anak-anak yang sudah lulus SMA ya. Nah, pertanyaan saya, ketika misalnya semua persyaratan terpenuhi di lokal atau di Indonesia, ya, berapa lama si siswa ini akan melakukan studi di WA? Karena yang saya baca itu kan nanti ada studi, lalu ada magang, begitu magang studi sekolah, lalu kemudian ada magangnya dari sekolah, lalu kemudian nanti masuk ke perusahaan-perusahaan atau perhotelan yang ada di Dubai.
Baik. Nah, pertanyaan pertama tadi, berapa lama siswa ini melakukan studinya di sana? Lalu yang kedua, selama studi itu apakah terkait dengan uang saku tadi yang kalau tidak salah ada diberikan pinjaman ya, biaya hidup dan lain-lain selama di sana. Betul, kemudian Pak. selama dia studi, apakah itu juga si siswa ini atau si penjamin siswa nantinya itu juga melakukan pengembalian secara berangsur begitu? Ya. Ya, dua itu dulu Pak Dodi yang mau Baik, saya Pak. tanyakan. Terima kasih. Dengan Pak siapa, Pak? Saya Nurdin, Pak. Oke, baik Pak Nurdin. Baik, Cuman Pak. namanya di sini Pak DPP GPMN. Baik Pak Nurdin ya. Ya. Iya. Baik Pak, ditampung dulu pertanyaan selanjutnya, silakan. Dua lagi. Lebih baik bisa saya jawab dulu Bu, baiknya biar. Oh, boleh Pak Dodi. Ya, jadi Oke, biar silakan, terfokus pertanyaannya. Jadi biar Boleh, nanti ya. juga saya kebetulan juga lagi di luar, jadi tidak pakai bolpen, jadi nggak mencatat pertanyaan. Jadi lebih fokus sama pertanyaan per satu-satu pertanyaan. Baik Oke, Pak siap. Nurdin, terima kasih Pak pertanyaannya. Ya. Jadi program ini seperti kami bilang program study and internship, itu ada program yang 3 bulan sertifikat, hanya 3 bulan sertifikat, setelah hanya mendapatkan sertifikat, tapi sertifikat ini yang diketahui dan dikeluarkan oleh KHDA, Kementerian Pendidikannya UAE. Ada program sertifikat yang cukup 3 bulan. Jadi tadi mungkin ada chat ataupun ada masukan dari chat di sini bahwa tenaga skill itu kami sampaikan bahwa bukan berarti TKI itu mereka bukan TKI, tapi mereka adalah tenaga skill yang dilatih, yang disiapkan. Ya, dan saya juga tidak merendahkan, maaf Pak Badrun ya, saya tidak merendahkan TKI tidak, tapi tenaga skill yang artinya punya keahlian khusus Pak Badrun. Ya, disiapkan. Halo. Ya, putus-putus Pak Dodi. Iya Pak, ada terima telepon masuk. Oke. Jadi mereka tenaga skill, ya, tenaga skill yang disiapkan. Kalau mereka punya skillnya untuk di tenaga perhotelan, berarti skill perhotelan yang disiapkan. Kalau mereka tenaga skill yang engineering, mereka tenaga skill engineering yang disiapkan. Tenaga skill yang untuk perawat nurse, berarti sertifikat ataupun tenaga pelatihan yang disiapkan adalah perawat. Jadi tenaga skill worker yang khusus yang mereka bisa mendapatkan penempatan sesuai dengan skill atau keahliannya masing-masing. Nah, itu nanti ini berkaitan dengan Pak Nurdin tadi, kalau mereka yang 3 bulan sertifikat, kalau mereka yang ingin mendapatkan lebih pengalaman pendidikannya, mereka concern dengan pendidikannya, ada diploma graduate, ada juga yang terakhir adalah bachelor degree, yang mereka bisa mendapatkan sampai gelar sarjana di sininya Pak. Begitu. Jadi pilihannya tergantung anaknya. Kalau mereka 3 bulan, berarti kami berikan sertifikat standar KHDA yang diminta oleh persyaratan untuk bisa pengajuan, bisa mendapatkan menunjang karir mereka di sini, sertifikat KHDA, atau mereka merasa oke, ini sekalian belajar, di mana tidak hanya di UAE, di Indonesia pun juga sama. Ketika mereka sudah menempuh sampai posisi supervisory level menuju ke manajerial, itu biasanya dibutuhkan minimal diploma, pendidikan diploma. Seorang manajer itu minimal harus diploma. Nah, itu kalau mereka mau melanjutkan, tidak langsung bisa tidak langsung mereka langsung ambil diploma, tidak. Sertifikat dulu, dapatkan magang, sambil mereka berkarir, belajar lagi diploma, bisa online kelas dan juga kelas karyawan. Atau mereka berpikir dan concern dengan pendidikannya, saya mau langsung bachelor deh, supaya jenjang karir saya bisa menunjang nantinya. Artinya bisa langsung bachelor degree yang jumlah waktunya kurang lebih sampai 3 tahun ke 4 tahun, tapi sambil belajar sambil bekerja mereka bisa belajar. Jadi prioritasnya adalah menghasilkan, bekerja, dan menyambi belajar.
Nah, itu ya Pak ya, mudah-mudahan bisa terjawab. Jadi pilihannya ada yang sertifikat, diploma, sertifikat 3 bulan, diploma 6 bulan, dan untuk yang bachelor degree, sarjana itu bisa sampai 3,5 tahun ke 4 tahun. Oke. Lalu yang kedua, untuk pengembaliannya, jadi seperti saya sampaikan tadi, alhamdulillah ada beberapa partner kami, promotor. Promotor itu artinya orang yang memberikan promoting mereka untuk membantu menunjang pembiayaan. Ya, ada juga lembaga pinjaman ataupun lembaga keuangan, dan yang terakhir adalah investor yang dari rekan-rekan kami atau perusahaan-perusahaan lain yang punya niat membantu. Oke, saya invest deh, hitungannya ini, nanti pengembaliannya ke saya berapa? Ya, mereka membantu. Tidak terhitung bunga, tapi terhitung pengembaliannya. Begitu ya. Nah itu, dan mereka mendapatkan di bulan pertama, bulan kedua, mereka sama sekali tidak kami bebankan dan kami masih tanggung dari mulai proses keberangkatan PCR, visa hingga tiket, ya. Dan bahkan bulan pertama, bulan kedua mereka di UAE itu masih kami backup, masih kami cover dan kami bantu untuk segala kebutuhannya. Ya, sampai mereka bisa menghasilkan. Ketika mereka sudah magang, sudah mulai menghasilkan, disitulah bisa mereka mengembalikan minimal 100, di mana mereka mendapatkan 600 umpamanya 600 sampai 800 dirham, itu biasanya bulan pertama sampai bulan ke-6 mereka hanya membayarkan 140 dirham sampai 150 dirham. Itu program yang sudah kami jalankan, Pak Nurdin. Jadi ketika bukan pada saat mereka sudah sampai UAE, pada saat belajar belum mereka dibebankan untuk pengembalian, tapi mereka akan mulai ketika mereka sudah menghasilkan dari hasil allowance, uang magang mereka ataupun uang saku mereka. Begitu. Mungkin terjawab ya Pak? Gimana Pak Nurdin? Halo. Sudah terjawab? Pak Nurdin sudah terjawab pertanyaannya, Pak. Oke, kalau gitu kita ke pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya silakan kawan-kawan. Halo. Ya, silakan. Dengan Bapak siapa? Halo. Halo. Izin bertanya. Silakan Pak. Pak Nurdin tadi sudah terjawab ya? Ya ini dari Bandung dulu, dari Bandung boleh? Silakan Kang Asep. Iya. Ini ada beberapa hal yang ingin dipertanyakan berkaitan dengan program ini. Sebelum berlanjut ke yang lebih jauh, ini untuk teknik awal. Terkadang kan di masyarakat, apalagi ini berbicara masalah TKI ya, untuk keluar. Otomatis yang pertama kali ditanyakan oleh masyarakat adalah legalitas baik lembaga pendidikannya atau lembaga yang menaungi TKI nanti di luar negerinya kan. Nah, baik. Yang pertama itu apakah masing-masing DPD atau misalkan koordinator di daerah bisa memiliki atau memegang terhadap legalitas baik lembaga pendidikannya atau lembaga yang menaungi nantinya di saat kerjanya ya kan. Yang kedua, apakah nanti di dalam sistem pendidikannya itu akan dipusatkan di Jakarta atau di masing-masing daerah. Nanti kan misalkan dari Bandung ada yang mendaftar gak langsung ke diterjunkan bekerja kan, otomatis harus melalui pendidikan. Nah, pendidikan itu dipusatkan di Dubai itu sendiri atau dipusatkan di Jakarta atau dipusatkan di masing-masing DPD yang koordinir. Nah, itu kan langkah awal yang harus dipahami oleh rekan-rekan semua kan. Nah, yang selanjutnya, apakah ketika sudah
masuk dalam pendidikan itu akan waktunya berapa lama, dan setelah lulus apakah akan memiliki sertifikat lulus dari pendidikan lembaga pendidikan itu sendiri sebagai bekal bahwa orang tersebut sudah layak untuk diterjunkan di tenaga kerja tersebut. Yang terakhir mengenai jurusan atau program studinya dalam bidang apa saja, dan nanti akan ditempatkan di tenaga kerjanya golongan apa dan dalam bidang apa, supaya nanti kita dalam menjelaskan ke masyarakat ini kan jelas bahwa ini yang program studinya misalkan pariwisata, lalu perkantoran atau pelayaran, kan kita kan jelas menyampaikannya, dan nanti ditempatkan di magang kerjanya itu di bidang apa. Nah, mungkin dari saya sekian dulu pertanyaannya. Mohon pencerahan dan penjelasannya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Pak siapa Pak? Maaf. Pak Asep Bobi. Pak Asep. Siap Pak Asep. Alhamdulillah. Baik Pak Asep, jadi kalau secara teknis mekanisme pembelajarannya itu sebetulnya di UAE Pak. Di UAE, jadi tidak ada juga tadi menjawab pertanyaan Pak Badrun bahwa belajarnya di Indonesia, tidak. Jadi tidak ada pembelajaran di Indonesia Pak, langsung di UAE. Jadi mereka masuk kelas training institute, learning institute kami yang ada di UAE. Namun seperti kita semua paham bahwa ini adalah luar negeri, dan ke luar negeri lintas negara dibutuhkan minimal bahasa Inggris. Otomatis dengan kurang bahasa Inggris nanti akan ada seleksi assessment dari kita. Ketika kurang bahasa Inggris, mereka disiapkan sama tim-tim yang ada di Dedi. Jadi tim-timnya Pak Dedi yang akan menyiapkan bahasa Inggris, menggembleng bahasa Inggris, hanya bahasa Inggris saja. Begitu. Dan kami juga nanti akan melakukan briefing melalui online. Zoom ataupun bentuk online nanti. Tapi kalau bentuk kelas dimulai ataupun program ini berjalan ketika mereka sudah ada di UAE, Pak. Jadi sudah ada di Dubai, di kelas UAE. Ya, tadi mungkin Pak Badrun juga nanya sama aja 6 bulan belajar di Indonesia sebagai PJTKI. Tidak. Jadi tidak belajar di Indonesia, tapi belajarnya di sini, di UAE. Ya, mereka belajar di UAE, namun kalau kekurangan bahasa Inggris, jadi kami bikin mereka bukan berarti yang kurang bahasa Inggris atau tidak mampu bahasa Inggris tidak bisa ikut program ini ataupun gagal. Tidak ada yang gagal dalam program ini. Mereka ikut dalam program bimbingan bahasa Inggris yang akan disiapkan oleh Pak Dedi dan tim-timnya, baik dari GPMN ataupun dari lembaga yang bekerja sama ataupun siapapun perorangan yang bisa membimbing mereka, menyiapkan mereka untuk minimal berbahasa Inggris. Baru nanti kelas dan kelas studinya itu di UAE. Itu ya Pak ya. Halo. Kalau mengenai itu untuk yang kekurangan yang tidak fasih terhadap bahasa Inggris, apakah bimbingan bahasa Inggrisnya melalui daring atau dipusatkan di kan itu seleksi ya, yang gagal seleksi karena kurangnya berbahasa Inggris itu akan dilatih dulu berbahasa Inggris, dipusatkan di Jakarta atau dipusatkan di mana Pak? Kan baik, kalau Pak. yang lolos itu langsung secara otomatis kan langsung ikut pendidikan di Dubai kan. Nah, kalau yang tidak lolos karena kurangnya bahasa itu akan dipusatkan pendidikan bahasanya di mana, Pak? Baik, Pak. Nanti teknisnya kalau yang di Indonesia kami percayakan, kami delegasikan sama timnya Pak Dedi ya, Pak, dan GPMN katanya ada program khusus, bahkan GPMN ada persiapan untuk kelas kelas yang disiapkan oleh pihak GPMN. Nah, itu mungkin nanti teknisnya dari Pak Dedi. Kalau di Indonesia bisa didiskusikan sama Pak Dedi, tapi ketika sudah sampai di UAE itu teknisnya dan mekanismenya di kami, Pak. Oh, yes. Itu pendelegasi di kami. Iya. Mungkin teknisnya nanti Pak Dedi bisa sampaikan apakah bikin kelas, kalau tidak salah kemarin sempat info ke saya GPMN mau menyiapkan kelas khusus dan akan menampung mereka, mempersiapkan mereka bahasa Inggris, itu sudah disiapkan, ada program khususnya. Yang penting mereka siap secara asesmen
dan seleksinya lulus di Indonesia sudah lulus, siap untuk bahasa Inggris, tidak harus lancar berbahasa Inggris, tapi mereka aktif dan mengerti bahasa Inggris, bisa mengikuti kelas nantinya, kami bawa Pak, dan baru di UAE lah kelas dan segala sesuatunya, teknis dan mekanismenya itu pendelegasiannya ke kami. Kalau di Indonesia mungkin Pak Dedi yang lebih paham. Gitu. Untuk legalitasnya apakah bisa dipegang oleh masing-masing boleh Pak, pengurus? Siap. Ketika Alhamdulillah. Nanti kan Ya. tidak menutup kemungkinan yang nanya ini legalitas gimana, apalagi ini kan menyangkut tenaga kerja lintas negara kan, otomatis kepercayaan terhadap legalitas suatu lembaga itu sangat paling vital, pasti dipertanyakan gitu lah. Ya. Siap. Terima kasih Pak. Baik Pak. Baik. Kalau untuk legalitas nanti kami akan disertakan di MOU dan alhamdulillah kami sudah diketahui oleh Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, dan stiker ataupun izin dan segala sesuatunya sudah dikirimkan ke Pak Dedi dan sudah diketahui. Jadi sudah ada stiker cap diketahui Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, plus Kementerian UAE yang ada di Indonesia, juga KJRI, pihak konjen Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang ada di UAE, yang ada di Dubai. Maaf, bukan KBRI tapi KJRI. Itu ada Pak, sudah kami kirimkan buktinya ataupun izin semuanya lewat Pak Dedi. Siap. Terima kasih Pak. Siap, sama-sama Pak. Mungkin Pak Dedi ingin menambahkan. Silakan Pak Dedi. Oke, sedikit menambahkan buat Bapak-Bapak, nanti legalitas kita akan share di grup GPMN, jadi secara detail dan segala macamnya. Dan sekali lagi, kita bukan PJTKI, jadi bukan dengan Kementerian Tenaga Kerja ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dedi, dan tadi sebelumnya terima kasih penjelasan Pak Dodi. Mungkin ada kawan-kawan lagi yang lain mau menanyakan? Silakan. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi kalau tadi yang terakhir ditanyakan Kang Asep itu sudah dipersiapkan sama timnya Pak Dedi yang kebetulan berkoordinasi secara intens dengan DPP GPMN. Jadi urusan pelatihan bahasa Inggris, terus perekrutan peserta itu sudah secara teknis dibicarakan antara GPMN dengan Ganesha Akademi Perhotelan. Dan 2 minggu sebelumnya sudah saya share di grup ya, kawan-kawan juga sudah tahu itu tentang program ini, kemudian syarat-syarat calon peserta, kemudian mekanisme teknisnya sudah saya jelaskan di file yang saya share di grup GPMN ya. Kalau nanti ada teman-teman yang belum menerima bisa langsung menanyakan ke kami ya melalui grup atau japri ke saya secara langsung. Yang kebetulan bersama Pak Erwin, Pak Nurdin sebagai PIC program ini. Terima kasih. Silakan yang mau menanyakan kembali. Saya mau menekankan sekali lagi buat Bapak-Bapak dan Ibu dan rekan-rekan para pengurus GPMN se-Indonesia. PT CCSD tidak mengenakan biaya apapun dalam program ini. Kalaupun ada program hal-hal di luar itu wilayahnya DPP dan DPW dan semua kepengurusan GPMN. Jadi CCSD adalah sebuah program untuk membantu semua para pemuda yang ingin punya masa depan yang lebih baik. Karena program ini disupport, jadi biaya pendidikannya dibantu dan kemudian teknis pengembaliannya juga ada nanti. Jadi kalau ditanya apakah ini program tenaga kerja, saya ulang lagi, ini adalah program studi. Jadi program studi tidak ada hubungannya dengan Dinas Tenaga Kerja, tidak ada hubungannya dengan PJTKI, karena studi. Kalaupun nanti kontekstualnya di sana kemudian kerja, itu wilayahnya dengan KJRI di Dubai.
Jadi kalaupun nanti ada teknis hal-hal lain, itu silakan didiskusikan di internal GPMN. Tapi pada prinsipnya dari pihak PT CCSD, kita tidak mengenakan biaya apapun di awal. Terima kasih. Ini maaf Pak, boleh dijelaskan tadi ada yang belum terjawab mengenai program studinya di bidang apa? Apakah ya baik Pak. Itu supaya jelas. Jadi menjelaskannya program studinya terfokusnya di bidang apa dan nanti penempatan kerjanya di bidang apa juga, atau di perhotelan atau pariwisata atau apa gitu, supaya lebih mengena gitu Pak. Baik Pak, terima kasih Pak diingatkan, saya lupa yang pertanyaan ini. Oke, untuk bidang penempatannya Pak, untuk nanti magangnya, yang pertama yang sudah berjalan itu di perhotelan pastinya, ya pariwisata dan perhotelan, ya itu pariwisata dan perhotelan. Lalu yang kedua yang sedang baru berjalan saat ini, hitungan beberapa minggu dan sudah berjalan kelasnya, kelas sales and marketing, di mana mungkin UAE terkenal dengan nama Emar ataupun Damak, itu properti besar yang sampai gedung tertinggi. Nah ini juga membutuhkan 50 ya anak yang disiapkan, di training, belajar dulu, tapi tetap memang harus memiliki standar sertifikat dari kelulusan di UAE, KHDA. Jadi satu tadi pariwisata dan perhotelan, yang kedua sales dan marketing. Sales marketing ini pun juga bisa di bidang properti Pak. Saat ini yang sedang diminta sudah 50 orang untuk penempatan magangnya. 50 orang untuk sales and property. Sales and marketing di property. Correction. Ya, sales and marketing di bidang properti saat ini. Oke. Lalu yang berikutnya kami belum berjalan, tapi ini sedang kami lengkapi segala sesuatunya. Untuk yang berikutnya adalah untuk healthcare Pak. Healthcare tingkat medis ataupun kebutuhan para medis di sini itu juga sangat tinggi. Ya, baik untuk yang mulai dari nurse, perawat, ahli gizi, ahli makan ataupun ahli yang lainnya, sampai hingga ke dokter. Pas kebetulan ada salah satu pengusaha Indonesia juga di sini yang anaknya belajar dokter di sini, sekolahnya di sini dan lanjutnya ke dokter, sampai dia bilang ada lagi nggak dokter Indonesia yang mau di UAE? Ada lagi nggak para dokter-dokter yang mau di sini di UAE? Ya, belajar magang di sini, baru nanti ketika mereka sudah menyesuaikan standarnya, lanjutan magangnya bisa berkarir di sini. Jadi tadi healthcare itu bisa dokter, nurse, perawat, dan ahli gizi yang berkait di bidang kesehatan. Dan tambahannya lagi juga, tapi belum Pak, kalau ini belum berjalan, kebetulan ada rekanan kami juga di sini, pilot, yang bekas pilot Emirates Airline, yang sekarang juga jadi pengusaha malah di UAE, bikin restoran Indonesia di UAE, malah dia bilang, buka aviation, saya akan ngajar. Aviation ini untuk yang mereka tenaga terampil, tenaga skill yang di bidang penerbangan, ya baik pilot ataupun pramugara dan ground handling staff, ya itu yang saat ini sedang kami jalanin. Kemarin juga sempat tapi tidak banyak, 1-2 orang itu di bidang IT developing Pak, IT developer itu juga tinggi, sangat tinggi juga. IT di sini luar biasa. Ya, mereka kalau punya setelah magang, bahkan dibutuhkan anak-anak magang, anak internship itu untuk IT itu mereka cari. Kamu punya nggak IT? Yang alhamdulillah kita sudah coba 1-2 orang. Gitu. Tapi kami pendidikannya, belajarnya masih ikut. Kebetulan belum punya izin pendidikan saya, aktivitas izin pendidikan lembaga saya yang di UAE belum ada IT. Tapi kami kerjasama dengan kanan yang mendidik mereka, menyiapkan mereka di kelasnya, bukan di sekolahan kami. Tapi kami kerjasama. Mudah-mudahan nanti ke depannya kalau IT trialnya uji cobanya bagus, kami akan tambah aktivitas pendidikan izin pendidikan kami yang IT-nya juga. Ini akan kami tambahkan nantinya. Kurang lebih begitu ya Pak ya. Saat ini hotel dan pariwisata, healthcare ya, terus dokter dan perawat healthcare, terus IT juga sales and marketing. Mudah-mudahan berkembang Pak permintaan-permintaan yang lain, engineering ataupun perminyakan dan yang lain-lain. Saat ini yang kami sedang jalankan, sudah jalankan.
Baik, terima kasih penjelasannya Pak Dodi. Ada lagi kawan-kawan yang ingin menanyakan? Ya, selamat sore Pak. Sore Pak, dengan Pak Saya James. dengan James Pak dari Kalimantan Barat. Silakan Pak James. Maaf, mau nanya Pak. Mohon maaf sebelumnya buat teman-teman semua. Selamat sore juga Pak Dodi, Pak Dedi, semua pengurus-pengurus DPP, DPD, DPC, GPMN di seluruh Indonesia. Salam hormat saya. Salam perjuangan Maharani. Siap Pak. Salam hormat. Ini saya mau nanya Pak. Maaf, kebetulan saat ini untuk penempatannya kan di Uni Emirat Arab. Yang mau saya tanyakan cuma satu sih Pak. Apakah untuk pengiriman ke sana dihususkan agama tertentu gitu Pak? Siapa tahu khusus agama Muslim, karena di sana kan udah kita tahu sendiri di sana mayoritas kan agama Muslim. Sementara untuk di daerah Kalimantan ini kan campur Pak, ada Katolik, Kristen, Buddha, Konghucu. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Dengan Pak siapa Pak? Dengan James Pak, Kalimantan Barat. Pak James. Siap, salam hormat Pak James. Terima kasih Pak. Justru kurang lebih dari 900 ini sudah 800 siswa, kurang lebih malah kebanyakan mayoritas Bali Pak yang kami berangkatkan. Jadi Hindu, ada juga Kristiani juga kami sudah ada yang berangkatkan, Muslim juga pastinya ada yang kami berangkatkan. Jadi tidak berpatokan ataupun agama jadi masalah atau jadi kendala. Tidak Pak. UAE ini mereka universal dan diversity. Benar-benar mereka tidak memandang agama Pak. Walaupun memang di sini negaranya negara Muslim, tapi mereka tidak memandang agama. Tidak pernah melihat kamu Kristen atau kamu Buddha, Hindu, enggak. Bali justru sekarang mayoritas sudah banyak berjamur di mana? Di UAE Pak. Sudah banyak menduduki UAE saat ini. Khususnya Dubai itu banyak anak-anak Bali. Tidak ada masalah dengan agama. Oke Pak, terima kasih Pak atas penjelasan. Siap Pak. Siap. Terima kasih Pak James, Pak Dodi. Ada lagi yang mau ingin menanyakan? Silakan teman-teman. Iya. Ya, jadi perlu ditekankan di sini kalau ranahnya terkait dengan perekrutan, mekanisme perekrutan, terus pendidikan bahasa Inggris, itu adalah ranah Pak Dedi dan DPP GPMN. Nah, nanti kalau udah pelaksanaannya di Dubai sana, tadi ranahnya Pak Dodi yang sudah dijelaskan, artinya pada kerjasama pertama kali ini kita lebih fokus ke perhotelan. Tapi tadi Pak Dodi sudah menjelaskan ada beberapa bidang pekerjaan yang bisa jadi potensi perekrutan teman-teman tadi. Ada sales property, ada engineering, ada healthcare. Jadi peluang untuk kerjasama ke depannya lebih luas lagi gitu teman-teman. Kira-kira seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman? Silakan. Oke, kalau tidak ada, berarti saya pikir untuk Zoom meeting kali ini ditutup dulu ya. Mungkin dari Pak Dodi, Pak Dedi, atau Bu Ria, ada yang mau ditambahkan? Silakan Pak, Ibu. Silakan Pak Dodi. Kalau dari saya, saya cukup sekian Pak ya. Terima kasih. Mudah-mudahan niatan kami dari awal adalah mencerdaskan generasi bangsa, mencerdaskan generasi muda, dan memulai regenerasi yang orang tuanya di luar negeri. Untuk saatnya sekarang mereka lah yang muda-muda ini untuk menggantikan mereka ya, dengan belajar, studi, dan nantinya mereka mendapatkan magang, kesempatan magang di perusahaan, dan berkarir, lanjutannya berkarir di UAE. Itu saja Pak, mudah-mudahan niatan kita baik, bisa menghasilkan yang baik juga nantinya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak Dedi atau Ibu Ria mungkin? Halo.
Oke, dari saya terakhir terima kasih Pak Dodi atas waktunya. Saya tahu Pak Dodi sangat sibuk di Dubai, tapi sudah mau menyempatkan waktu untuk menjelaskan positioning dari PT CCSD dan program-programnya. Dan saya juga terima kasih Pak kepada para pengurus DPP, Pak Ketum, Pak Dadi Palgunadi, dan rekan-rekan DPP dan DPW dan DPD DPC yang hadir untuk acara siang ini. Saya ingin terakhir ingin berharap bahwa program ini bisa kontekstualnya adalah membangun anak bangsa menjadi anak bangsa yang punya berkualitas. Jadi bukan konteksnya sekedar ngomongin bisnis atau apa-apa, tapi pengen berharap adik-adik kita yang hari ini tidak punya banyak pilihan, kita bisa bantu. Dan kedua, yang terakhir, untuk program bahasa Inggris itu sebenarnya bisa dilakukan di DPD masing-masing. Jadi tidak semua terpusat di Jakarta atau di mana, tapi sebenarnya saya berharap kalau program ini bisa dimanfaatkan, para pengurus di wilayah bisa menggunakan ini menjadi bagian program GPMN, menjadi program nanti yang bisa mungkin kalau kita bikin yayasan pendidikan, nanti aksesnya mungkin ke dinas pendidikan dan segala macamnya yang memang notabene-nya itu bisa diakses oleh teman-teman di wilayah dan daerah masing-masing. Jadi program belajarnya memang tidak di pusat, tapi semua di daerah. Masalah teknis nanti Pak Denny yang akan menjelaskan, dan saya berharap ini bisa menjadi hal positif untuk masa depan di tiap daerah. Bahwa hari ini kemudian banyak program lain yang nanti yang akan hadir oleh DPP GPMN, saya yakin itu akan digulirkan. Termasuk terakhir Pak Dadi dan Pak Ketum bilang ada tenaga kerja mandiri ya, TKM, salah satu program tentang UMKM, itu juga bagus, silahkan juga dimanfaatkan. Dan banyak lagi hal-hal program lain yang bisa diolah dan kemudian dimanfaatkan untuk ke masyarakat. Itu saja, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ria, mungkin ada yang mau disampaikan, Ibu? Halo. Ya. Iya, Pak, saya rasa sudah cukup. Nanti mungkin lebih detailnya, lebih jelasnya nanti ketika kita sudah ada siswa, sambil jalan kita pastikan lebih memahami tentang inti dan makna dari program ini. Oke, selamat sore. Terima Sampai kasih. jumpa Ya, di lain ya, kesempatan. ya. Terima kasih, Bu. Ya, Buat sama-sama. teman-teman yang tertarik dengan program ini dan belum ada surat mandat, silakan japri ke saya langsung. Saya berikan surat mandat dan petunjuk teknis pelaksanaan. Nah, pendaftaran program ini sudah dibuka dari hari Senin kemarin, efektif sampai minggu depan, tapi kemudian diperpanjang lagi sampai 2 minggu ke depan. Ya, untuk teman-teman yang tertarik, silakan hubungi saya. Terima kasih. Saya tutup Zoom meeting ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore, dan salam sehat selalu. Salam GPMN. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.